Oke, halo semuanya, kembali di channel Kode Awan. Baik, di video kali ini saya akan rehat sejenak dari video belajar kompetitif programming. Nah, di sini saya akan membuat series baru, yakni series yang berjudul Python Mini Project ya. Nah, di series ini nantinya saya akan membuat proyek-proyek kecil menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi yang belum belum tahu Python atau masih ingin belajar, bisa silahkan ikuti tutorial mini project ini ya. Dan di sini saya akan menggunakan PyCharm sebagai IDE untuk Python karena memang sangat diberi kemudahan ya. Atau yang punya VS Code silahkan boleh pakai VS Code. Itu semua keputusan di tangan kalian. Oke. Bagi yang mau pakai PyCharm bisa link tutorial downloadnya ada di deskripsi ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat mini project yang pertama menggunakan Python. Ya, ini project kecil yang bernama mungkin kalian sudah tidak asing lagi, yakni password generator. Oke, apa sih yang akan saya buat di video kali ini? Nah, saya itu akan membuat program generator password atau kata sandi yang nantinya yang pastinya yang aman ya, yang memang susah untuk di brute force gitu. Kata sandi yang aman, yang misal isi huruf besar, huruf kecil, simbol, angka dan lain-lain. Dan juga kita bisa atur berapa panjangnya, dan juga kita akan langsung simpan sandi tersebut ke file txt agar kita tidak lupa. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung saja. Pertama-tama di sini saya sudah membuka PyCharm-nya, kemudian kita klik New Project. Oke, kita pilih di mana kita akan menyimpan. Jadi di sini saya akan biarkan saja secara default, yakni kita akan membuat folder baru yang bernama Python Project seperti itu. Langsung saja, ini kita biarkan saja. Main tidak perlu membuat welcome script ya, kita langsung saja create project-nya. Oke. Oke, sudah. Oke, di sini kita telah masuk ke Python project kita. Nah, di sini saya akan langsung membuat satu file yang bernama new Python file, namanya mungkin password dash generator. Enter. Oke, di sini kita sudah membuat satu file yang namanya password generator.py Python. Nah, di project kali ini mini project ya lebih tepatnya ya. Kita memerlukan dua libraries atau modul, tapi seharusnya sudah terinstall secara default di Python ya. Untuk yang belum bisa diinstal lewat command line bisa, kalau yang menggunakan VS Code. Untuk menggunakan PyCharm bisa pergi ke Python package ini mungkin, dan kita cari install seperti modul-modul yang lain seperti itu. Tapi seharusnya ini sudah ada di default seperti itu ya. Oke, di sini langsung saja kita mulai. Nah, di sini yang saya perlukan itu adalah dua library. Yang pertama itu bernama library random. Caranya import random. Oke, mungkin saya akan besarkan supaya lebih jelas. Oke, import random. Nah, library random ini fungsinya untuk mengimpor modul untuk menghasilkan angka-angka yang acak ya. Jelas dengan namanya random ya. Atau kemungkinannya bisa kita cari seperti kita cari yang acak gitu ya. Kita bisa mengacak sesuatu. Oke. Yang kedua ini import string. String memang ada di Python, itu salah satu tipe ya. Bagi yang sudah tahu C++ harusnya jika belajar Python itu sangat gampang. String ini tuh fungsinya saya mengimport string ini hanya untuk mencari fungsi-fungsi yang di dalamnya ya. Ini fungsi-fungsi konstan seperti nanti saya akan jelaskan. Oke, di sini saya akan membuat satu fungsi yang bernama generate password mungkin ya. Generate password. Ini kemudian di dalamnya berisi parameter satu.
Yang ini length. Oke. Sorry, perlu titik dua ya. Kebiasaan kayak C++. Oke, def ini merupakan salah satu fungsi ya, cara mendeklarasikan fungsi, mungkin kalian sudah tahu. Kemudian di sini saya akan membuat variabel yang bernama mungkin characters. Seperti ini. Yang di dalamnya itu akan berisi semua angka-angka yang mungkin kita masukkan ke dalam password ini. Nah, cara mencari angkanya itu sudah ada di modul string ini. String.ascii letters. Oke, bisa kita lihat ya, penggunaan PyCharm di sini sangat membantu karena di sini kita sudah dikasih tahu library apa sih yang ada di string ini. Seperti itu, atau fungsi apa sih yang ada di string ini. Tambah string dot digits. Jangan tambah string dot truncation ya. Jadi apa yang saya lakukan di sini? Saya membuat salah satu variabel yang mana characters. Kemudian dalamnya itu ada string ASCII letter atau huruf besar huruf kecil ya. Kemudian ada string digit, saya tambahkan sana, atau string digit ini mengembalikan semua digits, artinya misalnya 1, 2, 3, 0 sampai 9 seperti itu ya. Kemudian ada string punctuation atau simbol. Jadi variabel karakter ini berisi semua huruf besar huruf kecil, kemudian semua angka dari 0 sampai 9, kemudian semua simbol seperti itu. Nah, jadi di sini setelah saya membuat itu, saya akan membuat variabel yang kedua bernama password, mungkin isinya kosong saja seperti ini terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini saya akan mengenerate passwordnya atau saya akan mengacak menggunakan random. Caranya sama, for loop, kita menggunakan for loop ya. For i dalam range, in range ya. In range-nya berapa? Kita masukkan length. Oke, T2. Dan di sini saya akan menambahkan password ini. Password kita tambahkan dengan menggunakan library random ya. Random dot choice. Choice ini maksudnya dia akan memilih satu karakter yang ada di sini, yang di karakter ini secara acak. Ini kita masukkan karakter dalamnya ya. Dia akan memasukkan satu karakter yang ada di variabel karakter ini sebanyak length kali. Jadi misalkan dia masukkan 12, maka panjang dari password ini akan berjumlah 12 seperti itu ya. Oke, di sini setelah melakukan perulangan itu, simply kita akan return passwordnya. Oke, mudah saja kan? Ini sudah fungsi yang pertama. Saya akan membuat fungsi yang kedua. Mungkin namanya save password ya, karena kita akan menge-save password yang telah di-generate ke dalam file txt. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar kita ingat ya, kita tidak lupa. Jika kita hanya mengenerate-nya di command line seperti itu, kita mungkin lupa seperti itu ya. Nah, di save password ini akan ada dua parameter. Yang pertama ada label. Saya baru ingat. Kenapa kita perlu label ini? Label ini nantinya saya akan gunakan untuk mengisi keterangan ya. Misalkan kita membuat akun Google misalkan. Jadi label ini kita masukkan Google, kemudian titik 2, setelah itu baru password yang sudah di-generate. Seperti itu. Label dan juga password. Oke, titik 2. Nah, di sini saya akan menggunakan file text editor ya, seperti di C++ atau C juga ada with open. Dan cara with open. Dan di sini saya akan masukkan nama file yang akan dibuat di sini. Saya akan masukkan passwords.txt. Jadi saya akan mengenerate file password.txt. Kemudian di sini ada modenya. Modenya di sini sama seperti C, ada mode A atau append, W atau write, dan mungkin read atau read saja ya. Nah, di sini saya akan menggunakan mode append. Nah, di mana fungsinya jika modenya itu A atau append, berarti misalkan tidak ada password txt di directory project Python project ya.
maka dia akan mengenerate sendiri password.txt ini. Nah, bila ID sudah ada, maka dia akan menambahkan. Jadi dia tidak mengoverride ya atau menghapus, dia akan menambahkan string yang telah ada di password.txt ini. Kita gunakan alias as file supaya gampang. Dan di sini saya akan melakukan file.write. Di sini saya akan menggunakan format string ya dengan cara f, sama seperti printf, tapi di sini di Python caranya seperti ini. F itu artinya format, bisa kita masukkan variabel di dalamnya, yakni label. Misalkan titik 2. Setelah itu saya akan masukkan passwordnya. Oke, seperti ini. Oke, mungkin situ saja ya. Setelah jadi dua fungsi ini, saya akan membuat fungsi main. Nah, di Python kita tidak perlu membuat fungsi main ya. Kita cukup menulis kode di luar fungsi. Jadi dia akan bertindak sebagai main ya. Dan di sini saya akan membuat variabel label. Ini dia akan didapatkan dari input di command line ini. Misalkan di sini masukkan label password Anda. Huruf besar ya. Anda mungkin ini. Kemudian di sini saya akan buat variabel length. Sama juga dihasilkan dari input dari user. Mungkin komennya itu masukkan panjang password Anda. Seperti ini, simpel saja. Oke, saya lupa. Mungkin di input ini dia akan dimasukkan sebagai string ya, yang kita masukkan ke input ini. Sedangkan string tidak bisa kita loop. Di length ini kan memerlukan range itu dalam bentuk integer ya. Nah, untuk menjadikan input ini sebagai integer, kita bisa seperti ini. Kita buat integer seperti ini. Dan di sini kita tutup juga. Jadi secara otomatis kita akan mengkonversi input yang di length ini menjadi integer seperti itu. Nah, kemudian di sini tinggal kita buat passwordnya. Generate password, saya maksudnya. Generate password. Bukan, mungkin password saya buat. Kita buat variabel baru nama password. Password itu akan saya panggil generate password. Length-nya kita masukkan length. Yang di sini. Kemudian saya akan save passwordnya dengan memasukkan label dan juga password yang telah saya buat, atau yang ini ya. Jadi generate password ini dia akan mereturn password ini, dia akan masuk ke sini, kemudian saya akan save passwordnya di save password. Oke, mungkin itu saja ya, tidak banyak. Kemudian di sini mungkin saya akan isikan penanda saja, print print seperti ini ya, print. Kemudian mungkin saya gunakan format juga boleh. Nah, password untuk labelnya telah disimpan di passwords.txt. Seperti ini saja. Oke, seharusnya ini aman-aman saja. Nah, di sini bila kalian ada yang bertanya kenapa i ya, sebenarnya boleh yang lain, misalkan underscore, karena kita tidak memerlukan i-nya atau kita tidak perlu memerlukan indeksnya ya, jadi bebas saja ini. Oke, mungkin jika ada yang perlu mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar ya. Mungkin saya akan run saja current file, kita langsung run saja. Nah, di sini kita ditanyakan ya, masukkan label password Anda, misalkan password untuk LeetCode misal. Masukkan panjangnya bagaimana jika 18 lah supaya aman lah panjangnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, sudah ada keluar salah satu file baru yang bernama password.txt. Nah, di sini juga sudah dikatakan password untuk LeetCode telah disimpan di password.txt gitu ya. Lihat
password.txt. Kita lihat ya, lead code dan juga passwordnya sudah disimpan secara langsung. Jadi bila Anda yang lupa-lupaan mungkin bisa gunakan program sederhana ini. Tinggal di copy ini, kemudian paste ke pendaftaran di lead code. Nah ini pasti aman karena dia sangat sulit sekali ya. Ada huruf besar, huruf kecil, kemudian ada simbol. Jika hacker ingin membrute force ini mungkin perlu waktu bertahun-tahun ya. Seperti itu. Nah, mungkin coba run sekali. Saya mau nambah. Apakah mau dia nambah? Oke, misalkan password untuk YouTube misal. Panjangnya saya mau 15 saja. Oke, YouTube telah disimpan. Saya lihat lagi. Oh, sorry. Agak messed up ya. Sini saya lupa menggunakan n-line. N seperti ini ya. Agar dia spasi. Misalkan kita hapus ini. Kita delete. Nah, delete anyway, oke. Harusnya dia akan rapi ya. Dia akan mengenter akhirnya. Labelnya lead code lagi misalkan panjangnya itu 15. Oke, sudah tersimpan di password.txt. Pastikan jumlahnya berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, pas ya 15 ya. Saya akan run lagi. Untuk YouTube YT misalkan panjangnya itu 20. Oke, bisa kita lihat lagi di password. Sudah ya, masuk ya. Rapi kan jadinya. Ini pastikan jumlahnya itu 20. Oke, mungkin sekian video kali ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan bisa sama-sama coding kode project simple ini ya. Bagi kalian yang nanya apakah ada source code, sebenarnya saya akan upload ini ke GitHub saya, namun saya tidak akan menyantumkan GitHub saya karena saya mengajak kalian untuk sama-sama nulis bareng-bareng ya. Jangan asal copy paste, jadinya supaya kalian lebih rajin lah menulis kode. Oke. Mungkin sekian video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.